Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut Presiden Prabowo meminta jajaran kabinetnya untuk memperkuat sektor pariwisata nasional dengan membuka lebar akses pelabuhan serta bandara internasional bagi para wisatawan. Dengan kemudahan akses langsung ke destinasi wisata, maka dampak ekonomi yang dihasilkan akan lebih merata dan lebih cepat dirasakan masyarakat lokal. Erlangga juga menyebut Presiden mendorong penyelenggaraan ajang internasional seperti MotoGP hingga F1 Powerboat diperbesar skalanya, agar hal tersebut mampu menarik daya tarik wisatawan lokal dan mancanegara. Pasalnya sektor pariwisata memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja. Presiden mempunyai perhatian khusus terhadap pariwisata. Tadi beliau mengarahkan agar pelabuhan-pelabuhan internasional, pelabuhan udara di tempat destinasi wisata agar diberi kemudahan agar pesawat regional maupun internasional bisa masuk. Dan kedua terkait dengan event di MotoGP di Mandalika maupun F1 di air di Danau Toba untuk rebut. Pemirsa, Kementerian Perhubungan menambahkan 5 bandar udara sebagai bandara internasional pada awal 2025. Penambahan 5 bandara internasional tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan konektivitas antar negara, mendukung sektor pariwisata. Kementerian Perhubungan menambahkan 5 bandar udara sebagai bandara internasional pada awal 2025. Penambahan 5 bandara internasional ini berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 26 tahun 2025 dan keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 30 tahun 2025. 5 bandara tersebut yakni Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang, Bandar Udara H.A.S. Anaduddin di Bangka Belitung, Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani di Semarang, serta Bandara Udara Syamsuddin Nur di Banjarmasin dan Bandar Udara Supadio di Pontianak. Penambahan tersebut membuat jumlah bandara berstatus internasional di Indonesia menjadi 22 dari sebelumnya 17 bandar udara internasional, sebagaimana tercantum dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 31 tahun 2024. Penambahan 5 bandara internasional tersebut merupakan bagian dari upaya strategis Indonesia dalam meningkatkan konektivitas antar negara, mendukung pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Meski demikian, penetapan status internasional tersebut bukan keputusan tetap yang bersifat mutlak. Pemerintah bakal terus mengevaluasi dan mengawasi performa masing-masing bandara, termasuk volume lalu lintas penumpang dan kargo internasional, frekuensi penerbangan, serta kesiapan layanan pendukung secara berkala. Dari Jakarta, Tim Liputan IDXNO. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyinggung adanya oknum yang memainkan perekonomian Indonesia. Prabowo menyebut oknum-oknum tersebut berniat mencari keuntungan besar tanpa memperdulikan kondisi masyarakat Indonesia. Menurut Prabowo, pemerintah sebenarnya ingin memberikan kesempatan kepada semua pengusaha untuk berusaha di Indonesia. Namun dirinya menolak bila kesempatan tersebut justru digunakan untuk menekan masyarakat. Prabowo memastikan akan bersikap tegas terhadap oknum-oknum yang memainkan ekonomi. Dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu, rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita, bagaikan mengisap darah. Kita ingin baik, kita ingin beri kesempatan kepada semua, tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. PT Dharma Henwa Tbk, emiten berkode saham Dewa, mengalami penurunan pendapatan pada kuartal kedua tahun ini. Kondisi cuaca menjadi salah satu faktor utama yang menghambat produksi dan aktivitas tambang.
PT Dharma Henwa Tbk mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 3,8% secara kuartalan pada kuartal 2 2025. Penurunan ini dipicu turunnya volume material yang dipindahkan. Manajemen menyebut curah hujan yang meningkat telah mempengaruhi operasional tambang. Hingga Juni 2025, Dewa membukukan volume overburden sebesar 33,4 juta BCM atau turun 4% dibandingkan kuartal sebelumnya. Produksi batu bara tercatat 4,2 juta ton, sementara total material yang dipindahkan mencapai 36,6 juta BCM atau melemah 4%. Manajemen menjelaskan batch 2 alat berat telah tiba di lokasi tambang dan dalam proses perakitan. 3 pasang unit alat berat diperkirakan mulai beroperasi pada awal September, disusul sisanya pada Oktober 2025. Kehadiran alat berat baru ini diharapkan dapat mendorong peningkatan margin EBITDA perusahaan pada paruh kedua tahun ini. Target volume overburden kuartal 3 2025 naik tajam menjadi 19,98 juta BCM atau melonjak 47,1% pada kuartal sebelumnya. Untuk kuartal 4 2025, target kembali ditingkatkan menjadi 23,54 juta BCM atau tumbuh 17,8% secara tahunan. Namun rencana implement aset tetap dan inventaris pada kuartal 3 diperkirakan akan menekan laba bersih perusahaan di akhir tahun. Tim Liputan, IDEX Channel. Dan pemirsa, kita beralih ke update penutupan IHSG sesi pertama, di mana IHSG sesi pertama hari ini ditutup menghijau 0,78% ke level 7.548,72. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di level 7.639 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.648. Adapun 223 saham mengalami penguatan, 360 saham mengalami penurunan, dan 208 saham tidak berubah atau stagnan. Adapun pemirsa, dari sisi top gainers atau saham-saham mengalami penguatan tertinggi antara lain ada Cuan yang mengalami penguatan 10,27% ke level 1.610. DSSA mengalami penguatan 19,96%, PTRO naik 9,59%, dan BRPT naik 4,62%. Dari sisi top losers pemirsa atau saham-saham mengalami penurunan terdalam antara lain ada Koin yang mengalami penurunan 2,39%, Wifi mengalami penurunan 5,34%, BRMS mengalami penurunan 1,75%, dan ENRG mengalami penurunan 13,39%. Dan dari sektoral movement pemirsa, antara lain ada energi yang mengalami penguatan 2,69%, industri mengalami penguatan 2,2%, sementara teknologi dan kesehatan sama-sama mengalami penurunan di 3,97% dan 0,56%.